Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil azim, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hikmat, hidayah sehingga kita bisa berjumpa, berbagi ilmu, sharing keilmuan, diskusi tentang keilmuan, manajemen, yaitu di sini adalah manajemen komunikasi dengan tema komunikasi dalam manajemen. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Komunikasi dalam manajemen ini, sebelum ke komunikasi manajemen, ada communication. Ini bahasa Latin, berbagi menjadi milik bersama. Usaha memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Secara terminologis ini itu secara komunikasi, secara makna kamus, secara terminologis penyampaian atau pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Ada komunikasi manusia, ya. Human communication. Ada individual in relationship, group, organization, society, respond, and give message to adapt to environment and one another. Proses melibatkan individu dalam hubungan kelompok, organisasi, masyarakat yang merespon, menciptakan pesan yang beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Ada 3 batasan dalam komunikasi. Yang pertama adalah bahasa. Ya, bahasa mewakili benda, tindakan, gagasan. Ini bahasa yang digunakan untuk menyampaikan konsep real. Seperti saya dengan Anda, ini adalah bahasa. Kalau saya pakai bahasa Inggris, Anda kurang komunikatif, saya pun juga kurang fluent. Gitu. Jadi bahasa saya dan bahasa Anda sudah sama, yaitu kita pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi makna-makna apapun sekarang bisa, karena sama-sama bahasa Indonesia, makna apapun bisa dilihat di kamus. Kalau belum di Sabang sampai Merauke gitu ya, kalau kita komunikasi pakai bahasa Indonesia, insya Allah semuanya sudah bisa. Bahasa tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. Waktu. Seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Antara 2 buah pekerjaan yang sama. Atau bisa merupakan lama atau berlangsungnya suatu kejadian. Politik, seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Model komunikasi organisasi. Sebelum komunikasi berlangsung, perlu diungkapkan suatu maksud, pesan untuk disampaikan. Ya. Pesan itu dikodekan, diubah dalam bentuk simbolik, diteruskan dalam medium, saluran, ada medianya. Seperti ini karena kita tidak bisa bertatap langsung, ya medianya adalah pakai YouTube, semisal seperti itu. Sumber mengawali suatu pesan pengkodean. Pesan merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya dari pengkodean sumber. Bila kita bicara, pembicaraan itulah pesan. Bila menulis, tulisan itulah pesan. Bila kita melukis, lukisan itulah pesan. Ya. Ada gerakan isyarat, gestur, gerakan lengan, ungkapan wajah, itulah pesannya. Misal makna Anda berkedip, nah gitu ya, kedipannya A dengan B itu akan berbeda dengan kedipannya C dengan D karena mereka sudah punya maksud di balik itu semuanya.
saluran atau channel. Melalui perantara apa pesan itu disampaikan? Bisa seperti ini ya, YouTube. Kemudian hubungan terakhir adalah hubungan timbal balik. Jika sumber komunikasi mengkodekan pesan yang dikodekan, pesan token dikembalikan ke dalam sistemnya, kita memberikan umpan balik, feedback ini. Ada pertanyaan kita jawab. Komunikasi dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa. Lisan, tertulis, verbal, non-verbal. Yang sulit kan non-verbal. Menurut arahnya ke atas, ke bawah, diagonal, ke atas, diagonal ke bawah, horizontal, satu arah. Ya, bisa di komunikasi lisan. Melalui yang dikatakan bagaimana mengatakannya. Ini dipengaruhi tinggi rendahnya suara, suara keras, suaranya keras atau tidak, artikulasinya bagus atau tidak. Kemudian komunikasi jarak tidak tatap muka, seperti kita ini ada tidak langsung. Telepon, intercom, sekarang komunikasinya pakai e-learning. Komunikasi nonverbal. Isyarat atau signal nonverbal. Body language. Ini yang sulit kan gitu kan. Mimik, pantomimik, kemudian mimik dan pantomimik, berarti ini gerak air muka dan gerak anggota badan. Nah, ini memang sulit gitu. Kedipannya antara dua sejoli yang sedang berpacaran juga gitu kan. Ini punya kode-kode tersendiri, kode-kode yang sudah disepakati, misal seperti itu. Komunikasi tertulis, tercetak, komunikasi kalimat, kode-kode, mengandung arti, tertulis intern, nota dinas, keputusan, instruksi, pengumuman, buletin, surat dinas, skala ekstern itu berarti keluar ya nanti. Surat kawat, selebaran, spanduk, majalah, surat kabar, mobile news. Komunikasi ke atas, dari bawahan ke atasan. Kalau ke bawah berarti dari atasan ke bawahan. Bukan atasan yang berada di pasar, bukan. Ya. Memo, nota, buku pedoman, perintah, diberikan kebijaksanaan, policy order, perintah yang berisi program kerja, perintah pelaksanaan kerja, prosedur, ya, ada teguran, ada pujian, ya, dari atas ke bawah. Komunikasi diagonal ke bawah. Komunikasi yang berlangsung pimpinan dengan pejabat, pimpinan yang lebih rendah, pimpinan tersebut merupakan atasan baik maupun. Jadi di antara atasan dan bawahan tersebut tidak ada hubungan hierarki, tetapi hanya merupakan hubungan kerja. Ya. Kemudian komunikasi diagonal ke atas, ini tentu bawahan ke atasan, gitu ya. Tapi sama, ketatalembagaan lebih rendah, satuan-satuan yang lebih tinggi. Merupakan bawahan dari satuan-satuan organisasi yang lebih tinggi atau sebaliknya. Maka secara tingkat dapat dikatakan bahwa diagonal ke atas maupun ke bawah antara pejabat atau unit-unit yang berbeda tingkatan. Dan wewenangnya baik secara fungsional atau hubungan secara fungsional. Contohnya adalah masing-masing pejabat, masing-masing unit mempunyai hubungan fungsional. Misalnya hubungan antara kepala biro kepegawaian, sekretaris jenderal dengan bagian kepegawaian, dan sekretariat direktorat jenderal dalam suatu departemen. Kalau horizontal sama, kepala biro dengan kepala biro, kepala seksi dengan kepala seksi, mahasiswa dengan mahasiswa, komunikasi satu arah, one way communication, top down, cepat, efisien, tetapi tidak memberi kepuasan bagi komunikan. Komunikasi satu arah menunjukkan kesan pimpinan yang otoriter. Saya ngomong aja seperti ini, gitu, tidak pernah ada feedback, gitu, itu kayak otoriter.
Komunikasi dua arah berarti ada diskusi yang seperti yang Anda laksanakan. Komunikasi satu lawan satu. Pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan yang setingkat. Satu lawan banyak, seperti apa ini? Kampanye, katakanlah seperti itu. Kemudian ada pejabat yang diinterview oleh wartawan. Komunikasi banyak lawan satu. Atau sekarang seorang YouTuber banyak yang bertanya gitu ya, banyak lawan satu. Komunikasi kelompok lawan kelompok. Jadi kelompok, semisal kelompok diskusi, kelompok satu lawan kelompok dua. Kelompok dua lawan kelompok tiga. Komunikasi formal. Para anggota organisasi yang secara tegas diatur dan telah ditentukan oleh struktur organisasi. Ya, ada perintah-perintah resmi sehingga komunikasi formal mempunyai sanksi resmi. Laporan, rapat, konferensi, keluhan ini jenis-jenis ya. Kalau informal yang tidak tidak resmi, dari mulut ke mulut, gibah kayak gibah. Komunikasi efektif dan hambatannya. Kepercayaan pada komunikator. Ada komunikator, ada komunikan. Komunikator ini sumber ini, source credibility. Sumbernya jelas, sangat kredibel. Semisal sumber beritanya, kalau Detik, Kompas, daya tarik komunikator, orangnya menarik atau ada lucu-lucunya, kadang serius, kadang lucu, seperti itu. Hambatan atau kendala antar pribadi, kemudian karena faktor sikap dan kepribadian masing-masing orang. Das, orang itu kepribadiannya pun tidak sama, punya kepribadian masing-masing. Kalau pimpinan tentu bawahan ini yang harus menyesuaikan. Tidak mungkin pimpinan menyesuaikan bawahan. Hearing what we expect to hear. Mendengarkan apa yang ingin kita dengar atau kita harapkan agar disampaikan orang lain kepada kita. Kemudian mengabaikan, ignoring, berarti mengabaikan. Evaluating. Differing, persepsi pola pikir yang berbeda. What have different meaning to different people. Bahwa kita dapat punya arti yang berbeda dengan bagi orang-orang yang berbeda. Komunikasi nonverbal yang bertentangan atau berbeda dengan ucapan ataupun komunikasi verbal. Kalau dulu pernah terjadi itu ya, kalau apa itu yang zamannya saya televisi apa itu yang ada apa itu komunikasi nonverbalnya untuk orang-orang yang seperti itu, disabilitas itu seperti itu kan kadang sulit bagi yang diterima orang yang normal. Emosional, lingkungan emosional juga kadang mempengaruhi. Noise, kebisingan, kegaduhan. Kalau kelasnya banyak, orangnya banyak, atau mungkin sekolahnya berada di pinggir jalan raya, kemudian sering terjadi lalu lalang kendaraan yang besar, suaranya bising, atau berada di sekitar pabrik, juga sulit. Hambatan organisasional, ada apa ini tingkat level, top, upper, middle, lower management. Number of people, the rank, jenjang kepangkatan jabatan, cek manager. Hambatan komunikasi secara umum, kurang kecakapan berkomunikasi, sikap komunikator yang kurang lengkap, kurangnya pengetahuan, kurangnya memahami sistem sosial, swasangka,
prejudice yang tidak benar, anggapan yang tidak benar. Jarak fisik, gitu ya. Kesalahan bahasa ini tidak perlu saya jelaskan. Jelas kalau kurang kecakapan Anda sudah mengerti, sikap komunikator kurang lengkap, kurang pengetahuan, kurang memahami sistem sosial. Kalau sistem sosial ini sistem sosialnya mungkin karena kalau di bahasa Jawa ya ada bahasa Romanggil atau apa itu. Misal saya misalkan seperti itu. Ngoko gitu. Kita harus memahami. Kalau kita tidak memahami ya tidak bisa dengan sistem bahasa seperti itu. Bicara dengan nenek harus ke Romanggil, tapi kita tidak bisa. Nah, kita sudah mempunyai prejudice, persangkaan yang tidak berdasar. Kita sebelum komunikasi sudah punya anggapan bahwasanya si A ini mempunyai perwatakan yang jelek, komunikasinya jelek seperti itu. Jarak fisik, misal bicara dengan jarak 100 meter, kadang yang diucapkan inginnya disuruh mengambilkan A, barang A, ternyata yang diambilkan barang B. Kesalahan bahasa, penyajian yang verbalitis, hanya kata-kata melulu, seperti kita. Ya. Indera yang rusak, komunikasi yang berlebihan, komunikasi satu arah. Upaya menanggulangi hambatan ini tentunya memerlukan keterbukaan jiwa, lapang dada, rendah hati, melaksanakan komunikasi, mempertimbangkan situasi dan kondisi. Masing-masing perlu menerapkan, menjalankan, melaksanakan kewajiban komunikator, ya. Juga kewajiban komunikan dengan baik. Komunikator orang yang ngomong, komunikan adalah yang mendengarkan. Komunikasi yang baik dalam organisasi untuk memperoleh komunikasi yang baik dalam organisasi ya. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa fungsi komunikasi memadukan aktivitas yang terorganisasi. Komunikasi dapat menyalurkan masukan sosial, kemudian secepat mungkin diambil tindakan perbaikan. Unsur penting lainnya, jumlah informasi yang makin lama semakin membekas. Komunikasi yang baik dalam organisasi, memperoleh informasi, diperlukan perolehan informasi atasan, bawahan, serta juga tinggal seperti tadi kembali kepada ini menanggulangi hambatan sebagai seorang pimpinan, bagaimana komunikasi seorang pemimpin, bagaimana model komunikasi seorang pimpinan, bagaimana model komunikasi seorang karyawan. Memberikan perintah itu harus jelas, realistis, seperti itu. Kemudian cara juklek dan juknisnya pun jelas. Dan sampai ada bias. Alasan komunikasi bisnis Anda penting, inilah bagi Anda yang sudah punya bisnis, harus meningkatkan keterlibatan karyawan. Komunikasi dalam perusahaan tadi, libatkan karyawan. Hilangkan komunikasi yang tidak diperlukan. Kemudian menghilangkan silo komunikasi. Silo komunikasi suatu keadaan ketika sebuah tim atau departemen berbagi tugas umum tapi berdasarkan pada kekuasaan dan status kelompok mereka. Mereka cenderungkan berbagai sumber daya atau ide dari departemen atau bagian lain. Gitu ya. Padahal berbagai masalah yang mereka hadapi seringkali saling berkaitan
dengan masalah atau departemen lain. Jadi harus komunikasinya ini harus bagus antar departemen. Meningkatkan produktivitas karyawan. Ya. Komunikasi yang baik itu akan meningkatkan produktivitas. Misal A dan B ini bersiteru, produktivitasnya juga turun. Saling menjelekkan seperti itu. Misal seperti itu. Meningkatkan komunikasi antar departemen. Marketing team, business office, kemudian IT departemen. Karena ingat kita adalah organisasi, sistem itu dipengaruhi oleh unsur-unsur. Unsur-unsur ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus saling melengkapi sehingga terdapat terbangun sebuah sistem. Meningkatkan komunikasi karyawan yang terjadi sekarang, ya, yang work from home. Ya. Sekarang memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana tim WFH itu berkolaborasi, merasa menjadi bagian dari bisnis. Ini yang harus ditingkatkan sekarang, apalagi musimnya corona. Mengurangi turnover karyawan. Di sisi lain terlalu banyak yang tidak relevan sehingga sering menyebabkan stres, pelepasan frustrasi, retensi karyawan lebih rendah. Ya. Kemudian meningkatkan upaya berbagi pengetahuan. Ini penting juga. Meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Ini kalau kepuasan, tinggal meningkatkan kepuasan, kemudian retensinya itu apa? Ini harus kita ketahui. Membangun budaya bisnis yang lebih baik. Budaya bisnisnya kalau kita dalam agama Islam kan yang jujur, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk komunikasi bisnis internal, Anda dapat menggunakan talenta, software. Ini hanya contoh saja, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.